Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bil murad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat kudrat dan iradatnya kita semua bisa dipertemukan lagi di waktu dan tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan juga semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa selalu memegang teguh ajarannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya seluruh manusia yang hidup di dunia ini tidak ingin mengalami yang namanya kehidupan yang gagal, dan selalu menginginkan kehidupan yang sukses dan jauh dari kegagalan dan kerugian ataupun hal-hal yang merugikan lainnya. Oleh karena itu, kita harus tahu patokan ataupun cara yang dimaksud bagaimana kehidupan yang sukses itu, bagaimana kehidupan yang berhasil itu, bagaimana kehidupan yang jauh dari kerugian ataupun dari kebangkrutan dalam istilah-istilah agama lainnya. Mungkin pada kesempatan kali ini, sebagaimana disinggung dalam ayat Quran surah Al-Asr yang tadi dibacakan, wal asri innal insana lafi khusr. Dalam ayat tersebut Allah bersumpah demi waktu, demi masa ataupun demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sesungguhnya seluruh manusia itu, mereka itu hidup dalam kerugian. Mereka itu hidup terlena akan nikmat-nikmat dunia. Mereka hidup terlena akan kesenangan-kesenangan dunia. Dan bahwasannya sesungguhnya manusia di dunia itu seolah-olah orang yang mati, orang yang tidur. Dan ketika mereka mati, mereka akan bangun. Mereka akan tersadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita tidak tergolongkan ke dalam orang-orang yang merugi? Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolongkan ke dalam orang-orang yang celaka? Di ayat tersebut dijelaskan, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Yang pertama yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Al imanu kal asasi, iman itu bagaikan fondasi. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, apapun amal kebaikan yang kita lakukan, jika tidak dilandasi dengan iman, maka semua itu akan sia-sia. Yang kedua apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Setelah kita menanamkan fondasi yang kuat yaitu keimanan, haruslah kita mengisi diri kita, mengisi ruh dan jiwa kita dengan amal soleh, amal baik, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah, dan tentunya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dan hablum minannas. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kesuksesan, kunci hidup sukses yang ketiga yaitu menasihati dalam hal kebenaran, yang mana sudah kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan itu bersaudara, dan juga persaudaraan ini tidak terbatas sebatas agama saja, sebatas budaya, suku, bangsa, melainkan persaudaraan ini ada persaudaraan ukhuwah din, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah. Yang keempat, kunci kesuksesan yaitu saling menasihati dalam hal kesabaran. Jadi kesabaran itu harus kita pupuk, harus kita tanam dalam diri kita.
sejak kecil dan juga sampai kita dewasa, bahwasannya setiap hal yang menimpa kepada diri kita, yang kita dapatkan dan kita alami itu tidak semata-mata atas kesengajaan saja ataupun kebetulan, melainkan hal tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kunci hidup sukses itu supaya hidup kita tidak merugi ada 4. Yang pertama, kita harus mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, kita harus saling menasehati dalam hal kebenaran. Dan yang keempat, kita harus menasehati dalam hal kesabaran. Mungkin sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabil muwaffiq wal aqwam. Wassalamualaikum.